أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa biya'i uyunina wa nuri absarina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat sehat walafiat, taufik dan hidayahnya hingga di pagi hari yang mulia ini kita bisa ringan melangkahkan kaki menuju masjid. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita baca Fatihah dulu ya Pak. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca suratul Fatihah satu kali lagi, kita niatkan mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua juga anggota keluarga kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan dan selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Insyaallah beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nabi pernah bersabda ketika di akhir bulan Sya'ban, Nabi bicara dengan para sahabat, qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang menemui kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Barang siapa yang bertaubat di bulan suci Ramadan, taubatnya pasti diterima Allah dengan keberkahan Ramadan. Kalau di bulan yang lain ada kemungkinan Allah terima, ada kemungkinan Allah tolak. Tapi kalau di bulan Ramadan, barang siapa yang bertaubat
kepada Allah di bulan suci Ramadan, taubatnya pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membantu saudaranya yang sedang kesulitan di bulan suci Ramadan, maka urusannya nanti di yaumil kiamah dipermudah oleh Allah. Dan barang siapa yang mengasihi anak yatim di bulan suci Ramadan, maka nanti di yaumil kiamah akan diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan. Maka pasti kita bahagia, Pak. Ya. Kalau orang kerja kan biasa, misalkan gajinya UMR. UMR berapa duit sekarang? 5,5. Pas Ramadan udah 15 juta. Nah, pasti seneng tuh, Pak. Ya. Pahala juga sama. Ya. Tapi ada beberapa golongan umat Nabi yang tidak mendapatkan keberkahan Ramadan. Jadi sholatnya ya segitu aja pahalanya. Baca Qur'annya segitu aja pahalanya. Ya Allah lipat gandakan. Yang pertama adalah al-musyrik billah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, itu nggak dapat, Pak, keberkahan Ramadan. Yang masih percaya dengan ramalan bintang, yang masih pakai jimat, itu nggak dapat tuh, ya, keberkahan Ramadan gitu. Yang masih suka pergi ke dukun gitu, itu nggak dapat gitu keberkahan Ramadan. Kemudian yang kedua kata Nabi, akin lil walidaini, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya nggak dapat keberkahan Ramadan. Jadi kalau orang tua kita masih ada ganjelan nih, Pak, masih ada rasa kesel sama kita, masuk Ramadan itu nggak dapat ya keberkahan Ramadan. Maka di sebagian masyarakat kita, kalau di kampung saya, Pak, di Pasar Minggu di Pejaten, itu ada satu tradisi, Pak. Seminggu sebelum Ramadan, kita tuh datang ke rumah orang tua, bawain makanan kesukaan orang tua. Biasanya dulu bawa roti tawar sama sirup sarang sari namanya. Bawa makanan tuh. Itu dalam hati apa, Pak? Dalam rangka membahagiakan hati orang tua, jangan sampai memasuki Ramadan orang tua masih kesel sama kita, terhalang itu, ya, terhijab dari keberkahan bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Kita ziarah ke makamnya. Maka ada sebagian masyarakat yang punya tradisi sebelum masuk Ramadan, ziarah ke makam orang tua. Ya, baca Quran di makamnya, kemudian kita doakan. Kemudian yang ketiga, orang yang zalim kepada saudaranya. Itu nggak dapat keberkahan Ramadan. Nah, di antara zalim itu orang yang punya hutang dan dia punya kemampuan untuk bayar, tapi dia nggak mau bayar, nggak dapat tuh, Pak, keberkahan Ramadan. Sebab dia zalim sama saudaranya. Ya. Itu maka yang kebetulan punya hutang sebelum Ramadan harus dibayar tuh. Kalau sudah jatuh tempo. Kalau memang belum punya duit buat bayar, kita datang ke rumah orang yang punya piutang, mohon maaf, belum bisa bayar gitu. Jadi hutang ini luar biasa, Pak, menjadi penghalang ya, kita mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taklim kita pagi ini akan membahas mengenai puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini ya, dalam beberapa kitab disebutkan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berpuasa itu dimulai pada tahun kedua Hijriyah. Jadi waktu Nabi tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah itu belum ada perintah puasa, ya, baru ada perintah sholat. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, tahun pertama juga belum turun, ya, perintah puasa Ramadan. Nah, kemudian pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di akhir bulan Sya'ban, turun perintah Allah. Yang dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah beritakan di sini bahwa umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga Allah perintahkan berpuasa. Maka orang Yahudi sampai sekarang mereka puasa. Orang Kristen juga yang taat, ya mereka puasa. Karena puasa ini bukan cuma Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad. Nah, kekhususan umat Nabi Muhammad, Allah perintahkan puasa ini di bulan suci Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Jadi Nabi seumur hidup beliau cuma 9 kali melaksanakan puasa Ramadan. Ya, Nabi kan di Madinah cuma 10 tahun, Pak. Ya, Nabi 10 tahun, tahun ke-10 Hijriah, Nabi meninggal dunia. Dijelaskan dalam beberapa kitab, wa qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat kulluha nawakis ay tis'atun wa ishruna yauman. Nah, dari 9 kali Nabi berpuasa, 8 kalinya itu hanya 29 hari. Jadi cuma 1 kali Nabi puasa Ramadan itu 30 hari. Yang 8-nya itu 29 hari. Jadi ada perbedaan antara perhitungan kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Yang pertama, kalender Hijriah itu pergantian tanggalnya pas waktu maghrib. Kalau kalender Masehi jam 12 malam. Kemudian perbedaan kedua, jumlah bilangan hari di bulan Hijriah hanya 29 atau 30 hari. Kalau Masehi ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Gitu. Nah, kan nanti kita ditanya, Pak, sama orang, usianya berapa? Tanya lagi, Hijriah atau Masehi? Gitu. Beda, Pak. Ya, hitungan umurnya beda. Gitu. Nah, ketika turun perintah untuk berpuasa, kutiba alaikumussyam. Sahabat nggak tahu, Pak, gimana cara puasa. Gitu. Nah, kalau kalimat soma yasumu sauman dalam bahasa Arab itu artinya mumsikun. Jadi sebelum Nabi lahir, orang Arab sudah menggunakan kosakata soma yasumu sauman, artinya mumsik. Menahan diri, tidak mau melakukan sesuatu. Jadi orang Arab kalau naik kuda, Pak, kuda itu dipecut nggak mau jalan, mereka bilangnya farsun soimun. Kuda ini nggak mau melangkah, nggak mau bekerja, diem aja. Ya, itu makna dasarnya. Nah, kalimat ini pernah diucapkan oleh Sayyidah Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Ya Allah, saya bernazar, ya, berpuasa untukmu dan saya tidak akan bicara dengan manusia. Jadi Sayyidah Maryam ini kalau lagi puasa nggak ngomong, Pak, nggak ngomong sama makhluk, ngomongnya cuma sama Allah, baca kitab suci atau zikir. Gitu. Di beberapa pesantren tradisional ada, Pak, yang mengamalkan puasa ini.
Ya, bisa 3 hari, 7 hari. Biasanya para santri itu Pak, kalau mau menikah itu disuruh riyadhah dulu, puasa 3 hari. Nah selama puasa itu nggak boleh ngomong Pak, kecuali baca Quran sama zikir. Jadi ngobrolnya sama Allah dan nggak boleh lihat lawan jenis. Kalau ngeliat lawan jenis batal. Jadi kalau dari kamar mau sholat Jumat, nah pakai ini sorban gitu. Karena kalau ngelihat orang perempuan batal Pak, gitu. Ya. 3 hari gitu. Juga nggak boleh makan yang bernyawa gitu. Karena memang sedikit banyak perilaku ya, makhluk itu tergantung apa yang dia makan. Nah, binatang-binatang yang makannya daging galak Pak, harimau, singa, kemudian macan tutul, wah galak-galak tuh Pak. Kalau yang makannya daun itu jinak, kambing, apalagi Pak, ayam, jinak Pak. Nah kita kan makan semua Pak, daging kita makan, sayur kita makan. Maka kadang kita galak gitu, kadang sabar gitu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk berpuasa sebagaimana yang Allah perintahkan, sahabat nggak tahu bagaimana cara puasa. Kemudian dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ngikutin. Nah, dari puasa yang dikerjakan Nabi, para ulama memberikan definisi. Yang dimaksud dengan puasa yang Allah perintahkan adalah al-imsak anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin mahsusah. Menahan diri tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai datang waktu maghrib dengan niat yang khusus, yaitu niatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini puasa Islam Pak, dari subuh sampai maghrib. Maka kalau ada orang puasa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, itu bukan puasa Islam itu Pak. Itu bukan ibadah, itu puasanya orang Hindu. Kalau kita niat puasa ibadah kepada Allah, nah, ikutin Nabi. Puasanya dari waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Nah kemudian hukum melaksanakan puasa Ramadan, ya, semua ulama sepakat hukumnya wajib. Faqad ajma'al ulama ala wujubi shaumi Ramadan. Ya, ulama sepakat ijma bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, di sini kenapa harus ada ijma ulama? Padahal kan udah ada ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faman syahida minkum syahra falyasum. Udah ada tuh Pak ayat Quran dalilnya. Kemudian hadis Nabi juga sama, ada dalilnya. Nah, kenapa ada ijma ulama? Nah, fungsi ijma ini mengunci pemahaman. Kalau nggak ada ijma, wah repot Pak. Kita tadi sholat subuh kan 2 rakaat Pak. Ada hadis Nabi. Tapi ada ijma juga. Sholat zuhur 4 rakaat. Ulama ijma bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, kenapa harus ada ijma ulama? Padahal ada hadis Nabi di mana Rasulullah mengerjakan 4 rakaat. Nah, fungsi ijma itu mengunci pemahaman. Kalau nggak ada ijma, nanti orang bisa begini Pak.
Sholat zuhur itu kan 4 rakaat, ya itu kan maksimal katanya. Mau 2 rakaat monggo katanya. Bisa begitu kan? Ya, bisa diutak-atik tuh. Puasa sampai maghrib, wah, itu kan afdolnya begitu katanya. Kalau mau sampai asar ya monggo, bisa begitu kan? Diotak-atik. Nah dengan adanya ijma, nah, dikunci itu pemahaman bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau nggak diijma nanti orang bisa berpikir begini, nah itu kan cuma sekedar anjuran katanya. Kalau berpuasa ya bagus katanya, nggak juga nggak apa-apa. Bisa begitu. Nah dengan adanya ijma ulama dikunci Pak pemahaman bahwa hadis Nabi dan ayat Quran semua ulama sepakat menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kemudian barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dan dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, faqad kafar. Berarti dia telah kafir, keluar dari Islam. Faman tarakahu bi ghairi uzrin, barang siapa yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi illatin, lam tuqda anhu siyamu dahri kulli." Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka kesalahannya tersebut tidak bisa ditebus dengan puasa selama 1 tahun. Kalau puasanya bisa dikodok, ada orang nggak puasa 2 hari, nanti dikodok, itu bisa. Tapi kesalahannya, kata Nabi, tidak berpuasa tanpa alasan yang dibenarkan agama, itu nggak bisa ditebus itu dengan puasa selama 1 tahun. Nah, kemudian kapan kita mulai berpuasa? Nah, penentuan awal Ramadan biasanya dilakukan oleh kita ini ada ormas-ormas, ada Muhammadiyah, ada NU, ya. Juga nanti juga ada pengumuman pemerintah. Kita ini Pak, mungkin Indonesia satu-satunya negara Muslim yang nggak punya mufti. Australia aja punya mufti Pak. Indonesia nggak punya mufti. Kenapa? Karena di Indonesia semuanya mufti. Sampai tukang sayur menurut saya Ramadan besok katanya. Kalau di Mesir Pak, sebelum penentuan mufti itu ya banyak tulisan-tulisan di koran, ya, di televisi ngebahas penentuan. Tapi kalau mufti udah bilang begini, besok kita puasa, diam Pak semua. Jadi sebagai pembahasan kajian keilmuan ya dilepas, siapa aja mau ngebahas silahkan dengan dasar ilmu. Tapi kalau mufti udah bilang besok kita puasa, semua ngikut Pak. Gitu. Ya, di kita enggak, ya, masing-masing jalan sendiri gitu. Nah, kita bagusnya ikut pemerintah Pak, ya. Kenapa? Karena ya di pemerintah kan isinya itu ya para ulama-ulama juga. Nah, dasar penentuan Ramadan kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Berpuasalah kalian, kata Nabi, ketika melihat hilal bulan Ramadan. Dan berlebaranlah ketika kalian melihat hilal bulan Syawal. Maka nanti sering terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan awal Ramadan. Nah, kembali Pak, perbedaan ini dari tanggalan Hijriyah 29 atau 30. Contoh misalkan hari ini, hari Minggu ya. Sekarang tanggal 29 Sya'ban nih Pak, misalkan Minggu, zuhur, asar, napas maghrib
Nah, tanggal 30 Sya'ban tuh. Nah, nanti ulama-ulama ngelihat hilal. Kalau hilal kelihatan, berarti malam Senin kita tarawih. Seninnya kita puasa Ramadan. Kalau hilal nggak kelihatan, berarti Senin itu tanggal 30 Sya'ban. Berarti kita puasanya hari Selasa. Nah, ketika terjadi perbedaan antara Ormas NU dan Muhammadiyah, pasti Pak, cuma 1 hari bedanya. NU misalkan puasa Senin, Muhammadiyah Selasa. NU mulai puasa misalkan Minggu, Muhammadiyah Sabtu. Pasti itu Pak, cuma 1 hari bedanya. Gitu. Kalau NU misalkan puasa hari Minggu, Muhammadiyah Senin, berarti menurut orang NU bulan Sya'ban itu cuma 29 hari. Menurut orang Muhammadiyah berarti Sya'ban itu 30 hari. Nah, yang agak ngaco yang di Sulawesi itu Pak. Kita puasa hari Senin, dia puasa hari Kamis mulainya. Nggak mungkin itu Pak. Ya. Kalau NU sama Muhammadiyah itu dasarnya ilmu. Pasti bedanya 1 hari. Kita sama Saudi Arabia, kalau beda pasti cuma 1 hari. Ya, nggak mungkin lebih dari beberapa hari. Nah, begitu juga ketika awal Lebaran, gitu. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ya, ada yang Lebaran Senin atau Lebaran Selasa, itu perbedaan tadi. Ya, misalkan ada yang Lebaran hari Minggu, ada yang hari Senin. Berarti yang hari Minggu itu meyakini bahwa Ramadan tahun ini jumlah bilangan harinya 29 hari. Nah, yang hari Senin Lebarannya berarti mereka meyakini Ramadan itu 30 hari. Nah, bagaimana kita berpuasa di saat ada orang yang sudah Lebaran? Ya, sekarang nih Pak, misalkan kita puasa nih, ternyata saudara kita ada yang Lebaran hari Minggu. Kan diharamkan dalam Islam, ya, berpuasa di tanggal 1 Syawal. Nah, bagaimana tuh kalau kita puasa di saat saudara kita sudah Lebaran? Nah, jadi begini Pak, saya nih misalkan, saya Bang Mudin lah, saya Lebaran hari ini, ya, Bang Mudin Lebaran hari Senin. Untuk saya yang Lebaran hari Minggu, haram buat saya berpuasa. Sebab dalam keyakinan saya, hari Minggu ini tanggal 1 Syawal. Buat Bang Mudin yang Lebarannya hari Senin, wajib Pak puasa sekarang. Sebab dalam pandangan Bang Mudin, sekarang ini tanggal 30 Ramadan. Jadi yang meyakini tanggal 1 Syawal, mereka nggak boleh berpuasa. Yang Lebarannya belakangan malah wajib gitu berpuasa, ya, sebab dalam keyakinannya Ramadan jumlahnya 30 hari. Nah, kemudian siapa yang diwajibkan berpuasa? Ayyakuna musliman balighan aqilan sihatan mukiman. Yang wajib berpuasa pertama seorang yang muslim beragama Islam. Fala yajibu 'alal kafir. Orang kafir enggak wajib puasa, dan kalau dia masuk Islam tidak wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama kafir. Contoh misalkan ada orang non muslim masuk Islam di usia 30 tahun. Maka puasa yang dia tinggalkan dari sejak balik itu nggak perlu diqadha. Beda dengan yang murtad. Nah, kalau orang murtad kemudian kembali ke Islam, maka dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama murtad. Contoh misalkan ada seorang muslim usia 30 tahun karena mau menikah dengan wanita non muslim, akhirnya dia pindah agama di usia 30.
Umur 40 istrinya meninggal, balik lagi Pak dia ke Islam. Nah, kalau dia balik ke Islam umur 40 tahun, maka dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan dari usia 30 sampai 40. Kemudian mukallaf ini balik dan berakal sehat. Jadi orang yang stres, orang yang gila, nah itu nggak wajib puasa. Kemudian orang yang balik, ya, orang yang balik, nah berarti yang belum balik belum wajib puasa. Ya. Yang tamyiz, ya. Tapi anak-anak yang belum balik, nah ini kewajiban orang tua untuk mengajak berpuasa, ya, membiasakan. Minimal ya kita ajak sahur bareng, kemudian kita ajak buka puasa bareng, tapi nggak boleh dipaksa Pak. Jadi kita punya anak misalkan usia 7 tahun, kita ajak puasa, pas zuhur, aduh Mbak sakit perut nih katanya, nggak boleh Pak dipaksa, ya udah buka aja. Kalau sama orang tua dipaksa kemudian sakit, orang tuanya dosa. Gitu. Jadi kalau anak-anak yang belum balik kuatnya sampai zuhur, misalkan anak kita atau cucu kita nih Pak lagi ikut puasa pas zuhur, aduh kayak sakit kayak perut misalkan, udah buka. Ya, sampai zuhur aja puasanya. Tahun depan, ayo sampai asar. Tahun depan lagi, ayo sampai maghrib. Kalau kita nggak boleh Pak sampai zuhur Pak, gitu. Sampai maghrib. Gitu. Nah kalau anak kita yang belum balik dia berpuasa, maka pahalanya dicatat untuk orang tuanya. Kenapa dicatat untuk orang tuanya? Karena orang yang belum balik belum punya buku catatan amal. Begitu juga anak kita Pak yang belum balik usia 7 tahun, kita ajak ke masjid, dia sholat, itu dicatat pahalanya untuk orang tua. Anak kita yang belum balik baca Quran, itu pahalanya dicatat untuk orang tua. 7 tahun tuh Pak. Dari umur 7 sampai umur 15 tahun, anak kita sholat, itu belum ada catatan amalnya. Untuk laki-laki ya, kalau perempuan usia 9. Nah itu dicatat untuk orang tuanya. Maka bersyukur Pak kalau punya anak 10 anaknya. Lumayan tuh. Ya, dapat bonus ya, catatan pahala gitu. Nah kalau sahabat Nabi dulu kalau anaknya yang belum balik diajak puasa, kalau mereka agar lupa diajak main Pak. Gitu. Kalau kita mungkin anak kita kelihatannya udah mulai nggak kuat nih asar nih, nah, diajak jalan-jalan naik motor gitu Pak. Gitu. Sahabat tuh begitu, ya membiasakan gitu ya, membiasakan anak-anak kita untuk ikut berpuasa. Nah kemudian ada beberapa orang yang tidak diwajibkan puasa. Yang pertama orang yang sakit, ya. Orang yang sakit keras, nah, itu nggak diwajibkan berpuasa. Idza stadda maraduhu, kalau sakitnya itu sangat keras, kemudian dia tidak berbuka puasa, kemudian meninggal dunia, dosa. Gitu. Jadi kalau orang meninggal dunia dalam kondisi puasa dia maksain, nah itu dosa. Jadi kalau sakitnya keras, buka, gitu kata Nabi. Ya. Nah tapi nanti ketika sudah sembuh, wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Nah kecuali yang sakitnya menahun, ya sakitnya udah lama, gitu. Atau kata dokter, 2 orang dokter bilang, Bapak atau Ibu jangan puasa ya. Nah, wajib tuh Pak dipatuhin. Kalau ada 2 orang dokter muslim yang terpercaya bilang, Ibu kalau puasa
kondisi kesehatan ibu bakal menurun drastis, jangan puasa. Gitu. Nanti ada gantinya, ya, bayar fidyah. Kemudian orang yang sudah lanjut usia, ya, misalkan udah umur 100 tahun misalkan, itu nggak wajib puasa. Yang jalan juga udah pegangan tembok misalkan. Kita kan nanti begini Pak, usia kita tuh apa kalau dalam fisika tuh titik kulminasi apa namanya, berhenti turun lagi. Nah, kita juga sama, awalnya kita cuma bisa tidur, kemudian kita duduk, kemudian diri, kemudian jalan, lari. Nanti turun tuh Pak, udah usia 50, udah nggak bisa lari mungkin. Kemudian masih bisa lari kemudian. Masih. Umur 60 udah susah lari tuh Pak. Biasanya jalan juga mungkin ngerembet misalkan. Terus sampai akhirnya kembali ila arzalil umri, kata Nabi. Seperti bayi yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika sudah sangat-sangat lanjut usia, maka nggak wajib berpuasa dan nggak wajib mengqadha. Kewajibannya adalah bayar fidyah. 1 hari 1 mud dari hari-hari yang ditinggalkan. 1 mud itu ya 1 kilo lah, ya, perkiraan. Berarti kalau 30 hari nggak puasa, kita keluarkan tuh 30 kilo. Ya. Boleh dikeluarkannya di awal, boleh juga di akhir. Kemudian fidyah ini juga wajib bagi orang yang menunda puasa qadha-nya. Jadi contoh gini Pak, saya tahun 2024 misalkan saya nggak puasa 2 hari. 2025 belum saya qadha, keburu datang Ramadan. Nah, selesai Ramadan, kewajiban saya 2 Pak, mengqadha 2 hari dan bayar fidyah 2 mud. Ketunda 2 tahun, qadhanya tetap 2 hari. Fidyahnya nambah jadi 4 mud. 3 tahun enggak diqadha, puasanya tetap qadhanya 2 hari. Fidyahnya nambah jadi 3 mud. Begitu seterusnya gitu. Maka di sini pentingnya, terutama bagi pengantin baru nih Pak, harus paham ngatur, ya, kehamilan istri. Jangan sampai begini, 2020 hamil, 2021 menyusui nggak puasa, 2022 hamil lagi nggak puasa, 2023 menyusui nggak pernah puasa jadinya. Gitu. Jadi mesti diatur gitu, ya, agar kita mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Nah, kemudian rukun puasa, rukun ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan dalam puasa. Nah, rukun puasa ini cuma 2. Yang pertama, tabyitun niyah. Niat puasa Ramadan di malam hari. Jadi ba'da maghrib itu kita udah bisa Pak niat puasa. Terus sampai menjelang subuh. Ya, maka bagus juga kalau kita lagi sahur bersama keluarga, kita ingetin, ayo siapa yang belum niat gitu. Kenapa? Sebab kalau lupa niat nggak sah puasanya. Berarti nanti wajib diqadha tuh kalau nggak niat gitu. Makanya di sebagian masyarakat kita, terutama di masjid-masjid, ya, kalau selesai sholat tarawih itu kita suka diajak Pak untuk niat. Atau kalau di sini gitu nggak? Nah, biasanya kita ajak tuh bareng-bareng jamaah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Zaman Nabi nggak ada Pak. Ini kebijaksanaan ulama. Khawatir ada yang kelupaan niat, maka diajak niat bareng-bareng gitu. Sama dengan sebelum Jumat di beberapa masjid 5 menit mau Jumat atau 10 menit
Jamaah diajak baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Karena diperintahkan tuh Pak, baca salawat ummi sebanyak 80 kali di hari Jumat. Nah, karena mungkin DKM ngelihat sebelum azan Jumat banyak yang ngobrol, udah diajak bareng-bareng baca salawat gitu Pak. Ya, zaman Nabi nggak ada gitu. Ini kebijaksanaan para ulama. Ya, begitu juga niat di waktu malam kalau kita tarawih, itu kita diajak biasanya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh niatnya pagi, boleh niatnya siang. Yang penting dari subuh sampai kita niat belum makan apa-apa dan belum minum. Dasarnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah suatu hari, ya mungkin sekitar jam 9, jam 10, ya, nanya kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah, masak apa hari ini? Ya Rasul, nggak ada yang bisa dimasak katanya. Gitu. Jadi Nabi Pak kadang jadi orang yang sangat miskin. Kadang Nabi jadi orang yang banyak hartanya. Nah, kenapa Nabi nggak kaya terus dan nggak miskin terus? Kalau Nabi kaya terus, nanti orang miskin berteladan ke siapa? Kalau Nabinya kaya terus. Kalau Nabinya miskin terus, nanti orang kaya berteladan ke siapa? Jadi pernah suatu hari di rumah Nabi nggak ada yang bisa dimasak. Ketika Nabi tanya Aisyah, masak apa hari ini? Ya Rasul, nggak ada yang bisa saya masak. Katanya nggak ada apa-apa. Idzan asumu, kata Nabi. Kalau begitu saya puasa hari ini. Nah, berarti puasa Ramadan, puasa sunnah itu boleh Pak. Jam 9 niatnya, jam 10, jam 11. Yang penting sebelum zuhur. Dan dari pagi belum makan apa-apa. Ya, kalau pagi udah kena nasi uduk nggak boleh Pak. Ya, nggak boleh niat puasa sunnah. Dan puasa sunnah ini kalau kita lagi puasa datang tamu, sunnah kita berbuka. Ya. Kalau kita berbuka dapat 2 pahala. Pahala puasa sunnah, puasa yang kedua pahala menghormati tamu. Yang penting tamunya jangan diundang Pak. Ya. Saya ke rumah saya ya. Nanti dalam puasa sunnah ini kalau ibu-ibu harus izin sama suami. Gitu. Kalau nggak izin bukan dapat pahala Pak. Jadi dosa. Gitu. Berarti suami itu luar biasa Pak. Ya. Istri mau ibadah puasa aja harus izin sama suami. Gitu. Jadi Islam ini luar biasa Pak, menempatkan posisi. Laki-laki sebagai anak di bawah perempuan Pak. Harus taat sama ibunya. Tapi perempuan sebagai istri harus taat sama suami. Gitu. Jadi di sini dilebihkan, di sini dikurangin. Gitu. Jadi tabiitun niyah yang pertama, niat ini harus setiap hari dilakukan, tiap malam. Nggak boleh kita niat puasa itu di awal Ramadan, saya niat puasa selama 1 bulan penuh. Nah, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh Pak. Kata Imam Syafi'i, kalau boleh niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, maka boleh kita niat sholat zuhur selama 1 bulan penuh, katanya. Gitu Pak. Ya. Jadi mesti tiap hari. Nah, tapi ada satu pendapat mazhab yaitu Imam Malik, boleh kita niat puasa di awal Ramadan dengan niat puasa selama 1 bulan penuh. Nah, ulama-ulama mazhab Syafi'iyah menganjurkan kita untuk mengikuti Imam Malik dalam masalah ini.
Jadi nanti di awal Ramadan kita ajak Pak anggota keluarga kita, istri kita, suami, anak, menantu, cucu, ayo kita niat puasa. Niatnya saya niat akan berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh, mengikuti mazhab Imam Malik. Ada 2 manfaat Pak. Kalau nanti di tanggal 10, 11, 12 kita lupa niat, itu udah tercover sama niat di awal. Manfaat yang kedua, kalau pada tanggal 20 Ramadan kita meninggal dunia, insya Allah mendapatkan pahala puasa penuh. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi satu kebaikan yang kita niatkan dan tidak terlaksana bukan karena keinginan kita, tetap ditulis sebagai ibadah. Kita malam tidur nih Pak, jam 9. Kita niat mau tahajud jam 3. Bablas sampai subuh. Nah, kita nggak mengerjakan bukan karena keinginan kita kan. Tetap Pak ditulis bahwa kita sholat tahajud. Tapi kalau kita pernah melek nih, lihat jam 3, tidur lagi sebentar, itu mah nggak dapat Pak. Gitu. Karena pernah ingat gitu. Maka pesan Imam Ghazali, kata beliau, kalau kita punya niat baik yang belum terlaksana, simpen terus di hati. Agar pada saat kita meninggal dunia, kita menghadap Allah dengan membawa ribuan niat baik yang belum terlaksana karena kebentur usia. Dan sebaliknya kalau kita punya niat jahat, niat maksiat, buru-buru hapus dari hati, kata Imam Ghazali. Jangan sampai kita meninggal dunia menghadap Allah dengan membawa ribuan niat buruk, kata beliau. Nah, kemudian yang kedua rukun niat adalah tarku mufattirat, ya. Meninggalkan atau tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Di antaranya makan dan minum dengan sengaja di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, berarti kalau nggak sengaja, nggak batal puasanya. Kita biasa nih Pak, misalkan habis sholat zuhur pulang ke rumah, langsung nyendok nasi. Biasanya begitu. Pas Ramadan habis sholat zuhur kita lupa, masuk rumah nyendok nasi aja. Udah habis 2 piring baru inget, ya Allah lagi puasa. Terusin Pak puasanya. Dulu pernah kejadian di zaman Nabi, sahabat ya, makan lupa. Ya Rasul, kemarin saya lupa lagi puasa, saya makan gitu. Apa kata Nabi? Teruskan puasamu, itu ada rizki dari Allah. Nah, kita lupa atau pura-pura lupa kan nggak ada yang tahu Pak, ya nggak ada yang tahu gitu. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan diri kita masing-masing. Nah, kemudian ada satu hal yang sering terjadi nih Pak, ibu-ibu, bapak, mengenai mandi. Jika seorang muslim yang sedang berpuasa, laki-laki atau perempuan, jika dia mandi dan hukum mandinya adalah mandi yang diperintahkan dalam agama, kemudian ada air yang masuk ke dalam telinga tanpa sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Contoh, maaf ya. Pada malam Ramadan kita melakukan hubungan suami istri. Pas masuk subuh kita baru ingat, ya Allah belum mandi. Berarti hukum mandinya wajib, nggak bisa ditunda Pak. Kalau ditunda nggak sholat subuh soalnya. Nah, karena hukum mandinya wajib, kita harus mandi. Nah, kalau kita mandi tanpa sengaja ada air yang masuk ke telinga, itu tidak membatalkan puasa. Atau mandi hukumnya sunnah. Kita hari Jumat mau ke masjid sholat Jumat jam 11 siang, kita mandi. Ya, niat mandi untuk sholat Jumat. Nah, mandinya kan diperintahkan. Kita udah
Nah, hati-hati kita mandi ternyata masih ada air yang masuk ke telinga. Itu tidak membatalkan puasa. Yang penting jangan diginiin lagi, Pak. Gitu. Kan orang kita kalau kemasukan air sudah dimasukin lagi. Nah, itu masih sengaja batal puasanya. Gitu. Nah, kalau hukum mandinya bukan mandi wajib, bukan mandi yang hukumnya sunnah, tapi mandi yang hukumnya mubah. Mana mandi yang hukumnya mubah? Mandi karena gerah, mandi karena kerja bakti, mandi mohon maaf karena badan kita udah lengket kayaknya bau. Nah, kita mandi. Meskipun tanpa sengaja ada air yang masuk ke telinga, batal puasanya. Kenapa? Karena kalau mandi yang hukumnya mubah, itu bisa ditunda nanti mandinya setelah ba'da maghrib. Begitu juga yang hobi berenang. Nah, jangan berenang dulu dah. Ya. Kenapa? Sebab berenang hukumnya nggak wajib, juga nggak sunnah. Gitu. Nah, kemudian ada satu sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi, yaitu sunnah sahur. Ya, sahur ini dimulainya ba'da muntasifil lail, setelah pertengahan malam. Kita habis sholat tarawih nih Pak, kemudian kita di masjid baca Quran aja. Jam 12:30 perut kita lapar. Ya, beli pisang goreng misalkan, diniatin sahur jadi Pak, atau kita minum nih misalkan jam 12:30 kita niatin sahur jadi, walau jur'atamain, walaupun satu teguk air, yang penting setelah jam 12 lewat. Kalau jam 9 nggak masuk Pak, jam 11 kita beli nasi goreng misalkan, niatin sahur, nah itu nggak bisa, harus setelah jam 12 malam. Nah, dari jam 12 malam sampai waktu subuh, afdolnya itu 1 jam sebelum subuh. Jadi kalau subuh jam berapa? Jam 4.32. Berarti kita dibagi 3 tuh Pak. Ya. Jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2. Nah pas jam 3 itu waktu afdol Pak. Jadi kalau kita sahur jam 1 sama jam setengah 4 itu pahalanya beda. Afdolnya kita bersahur itu mendekati masuknya waktu sahur. Jadi kalau bisa sahurnya jam setengah 4 ya, mendekati waktu subuh. Nah nanti ada waktu imsak Pak. 2 tahun lalu sempat rame nih Pak masalah imsak. Ada sebagian ustadz yang bilang bahwa imsak itu nggak ada katanya aturannya. Ya, bukan nggak ada, kurang baca buku Pak. Gitu. Ya. Jadi dari mana ulama madzhab Syafi'i menetapkan adanya imsak? Jadi dalam bab puasa madzhab Syafi'i ada kalimat wujubul imsak. Wajib imsak, ada sunnah imsak. Imsak itu artinya berhenti Pak, nggak makan nggak minum. Nah biasanya di kita itu 10 menit sebelum masuk waktu subuh ada tulisan imsak. Itu artinya kita disunnahkan tidak lagi makan, tidak lagi minum. Kalau udah masuk subuh wajib imsak, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah kalau yang dimaksud dengan imsak ya 10 menit sebelum masuk subuh, itu artinya kita disunnahkan tidak lagi makan, tidak lagi minum. Nah, dari mana para ulama menetapkan kebijakan adanya imsak? Dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Anas bin Malik kalau nggak salah. Jadi Anas bin Malik pernah bercerita, kami sahur bersama Nabi. Selesai sahur, kami berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Kemudian sahabat ada yang nanya, berapa menit gitu lamanya antara Nabi berhenti sahur dengan masuknya waktu sholat subuh.
Nah, kemudian kata Anas bin Malik, seukuran orang baca 50 ayat Al-Quran. Nah, dihitung-hitung 50 ayat itu sekitar 10 menit, Pak. Maka disitulah timbul disunnahkan, ya, kira-kira 10 menit sebelum masuk waktu subuh, kita sudah tidak makan dan tidak minum lagi. Nanti ada kesalahan sebagian orang yang udah azan dia masih minum, Pak. Dibilang begini, yang penting azan belum selesai, katanya. Itu mazhabnya mazhab Imam Samudra tuh, Pak. Ya. Jadi bagusnya 2 menit menjelang subuh udah stop. Bagusnya lagi pas imsak, karena kita nggak tahu, siapa tahu jam kita ngaco. Jangan berpatokan sama masjid, sebab siapa tahu merbot lupa naruh kunci, gitu. Mau azan nggak ada kuncinya. Jadi bagusnya ketika waktu imsak, udah kita nggak makan lagi dan nggak minum lagi. Kecuali yang bangun kesiangan kali, Pak, ya, itu nggak apa-apa. Kemudian berbuka, tidak boleh kita berbuka sampai kita yakin waktu maghrib sudah masuk. Contoh, kita lagi di mobil nih, Pak, nggak bawa jam, HP kita mati, langit mendung, nggak boleh tuh, Pak, buka. Kayaknya udah maghrib nih, nggak boleh. Pas lewat masjid, Allahu Akbar, yakin udah, Allahu Akbar, yakin maghrib, gitu, baru boleh buka. Jadi nggak boleh berdasarkan dugaan, harus yakin, gitu ya, harus yakin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita pahami pada taklim kita pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup, ada yang mau bertanya, silahkan kalau ada yang mau bertanya, baik berkenaan dengan masalah yang baru kita bahas atau masalah-masalah yang lain. Ayo, betul. Ya, jadi syaratnya makan lupa itu dimaafkan dengan syarat yang masih ada di dalam mulut mesti dikeluarin. Nah, kalau yang nyangkut di sini, kita jumpalitan aja, biar turun gitu. Nah, kalau kesedap yang menurut ilmu kesehatan nih kayaknya berbahaya, buka, nggak apa-apa. Nyangkut di sini nggak bisa napas misalkan, gitu, ya, itu boleh buka, gitu. Gimana kalau habis makan tahu, ya, tahu goreng, cabenya duluan lagi makannya. Pas makan cabai baru ingat, ya Allah puasa, tahunya belum dimakan tuh, gitu. Jadi syaratnya itu kita dimaafkan, ya, pas ingat sisa makanan yang ada di mulut itu nggak boleh kita telan. Termasuk ini, mohon maaf, kalau kita habis sahur, yang giginya suka bolong tuh, Pak, ada yang masuk tuh ke dalam. Pas habis zuhur, disentuh pakai lidah, waduh, rendang nih, katanya. Mesti dikeluarin tuh, Pak, gitu, mesti dikeluarin. Nah ya sekalian, air ludah itu tidak membatalkan puasa kalau kita telan. Meskipun kita kumpulin, Pak, dalam mulut, dapat segelas misalkan, kita telan, nggak batal, Pak. Yang penting jangan keluar dari wilayah bibir. Kalau keluar dari bibir, masuk, itu benda asing disebutnya. Kemudian reak, mohon maaf ya, Pak,
Reak ini ada dua, ada yang timbul dari kepala, ada yang dari dada. Kalau reak ini sudah keluar dari sini, ada di lidah, kalau kita telan batal puasanya. Kenapa air ludah enggak? Karena air ludah terus-terusan Pak keluarnya, nggak bisa dicegah. Nah, kalau reak, misalkan mohon maaf itu batuk, gitu. Nah, kemudian reak ini udah ada di sini, di lidah, itu harus dikeluarkan. Ya, kalau ditelan batal puasa kita. Itu orang paling pelit tuh Pak. Ya, gitu. Reaknya aja nggak mau dibuang. Gitu. Jadi kalau seandainya kesedak gitu tadi ya, nyangkut, kalau nggak dikeluarin atau nggak diminumin bahaya, nah itu nggak apa-apa buka ya, minum gitu. Tapi nanti wajib dikodok puasanya. Gitu. Ini tuh. Ada lagi yang mau nanya, Fadol. Ibu-ibu ada yang mau nanya, ayo silakan. Kenapa? Sikat gigi. Sikat gigi kalau pakai pasta gigi, nah itu agak hati-hati. Jangan sampai kecampur dengan air ludah kemudian ketelan. Nah, sebagian ulama mengatakan sikat gigi ini boleh kecuali setelah zuhur katanya. Itu jangan. Nah, bagusnya kita sikat gigi itu ya setelah sahur. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sikat gigi itu makruh. Ya, tapi Imam Nawawi bilang enggak makruh katanya. Karena kenapa ulama bilang makruh? Sebab menghilangkan aroma bau mulut orang puasa. Tapi kata Imam Nawawi, bau mulut itu bukan karena mulut, tapi karena pencernaan kita kosong katanya. Jadi usahakan kita kalau sikat gigi, kalau pagi enggak masalah, masih pakai pasta gigi. Tapi kalau ba'da zuhur, nah itu makruh. Kalau pakai pasta gigi, gitu. Nah, pakai sikat gigi biasa aja, gitu. Mungkin itu. Ada lagi yang mau nanya? Ibu-ibu kali mau nanya? Silahkan kalau ada yang mau nanya. Ayo, Fadol. Ya, yang bayar fidyah ini orang yang sakit dan secara medis mustahil sembuh. Jadi kalau kita sakit nih Pak, bulan Ramadan 3 hari, kemudian sembuh, itu mah wajibnya qadha Ramadan. Nggak ada fidyah. Nah, yang dimaksud fidyah ini orang yang sakit terus-terusan. Nah, dia nggak wajib puasa, nggak wajib mengqadha puasanya, wajibnya bayar fidyah. Nah, bayar fidyah ini kalau udah sakitnya menahun, yang secara medis mustahil disembuhkan, boleh bayar di awal sekaligus, di awal Ramadan. Boleh juga setiap 1 hari yang ditinggalkan dia bayar, atau nanti di akhir. Gitu. Nah, bagusnya sih di awal, ya, kita bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, ya, diberikan kepada orang-orang yang miskin. Jadi suka ada sebagian orang yang salah paham, dia sakit kemudian setelah selesai Ramadan dibayar fidyah. Nah, ini nggak ada gitu. Fidyah ini hanya untuk orang yang sakitnya terus-terusan sehingga dia nggak bisa mengqadha puasanya, maka kewajibannya adalah bayar fidyah. Kemudian orang tua yang memang udah nggak sanggup untuk puasa, itu kewajibannya bukan puasa, tapi kewajibannya adalah bayar fidyah. Gitu. Nah, fidyah ini ya kewajiban orang tua. Tapi bagus juga kalau anak itu membayarkan fidyah, gitu. Bayarkan fidyah orang tua. Dan boleh juga kita mengqadha puasa orang tua. Ya. Orang tua kita punya utang puasa, nah, itu boleh kita qadhain ya untuk keluarganya boleh, anaknya, cucunya
mengqada'in puasa orang tua yang ditinggalkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita pahami pada taklim kita pagi hari ini. Jadi sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, ya, sehat walafiat, dan diberikan kesempatan ya untuk menikmati puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah kita di Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.